Jangan ditanya, kenapa nggak ke Bawaslu, kenapa melanggar MK, jangan ditanyakan lagi karena kami tidak terkait dengan itu. Sudah berulang-ulang menjelaskan ke masyarakat, tapi tidak salah kalau sekarang saya ulangi lagi bahwa jalur proses sengketa pemilu itu tidak hanya di MK, bahwa putusan MK final binding kita hormati, tetapi ada dua lainnya, yaitu bagaimana proses pemilu ini berlangsung, apakah ada kesalahan-kesalahan terjadi. Itu di PT UN didahului dengan proses di administrasi di Bawaslu. Yang ketiga ada yang kami lakukan, yaitu ditemukannya menurut kami dengan sejumlah bukti yang valid bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh penguasa penyelenggara negara yang bernama pemilu, kemudian yang maksudnya adalah KPU dan jajarannya. Nah, yang ini tidak melalui mana-mana ini. Jangan ditanya, kenapa nggak ke Bawaslu, kenapa melanggar MK, jangan ditanyakan lagi karena kami tidak terkait dengan itu. Bahwa putusan MK itu final binding, kita hormati, kita laksanakan itu. Tetapi ketika melaksanakan itu ditemukan adanya onrehmateh overhesdat, pelanggaran hukum oleh penguasa. Ini perlu diproses. Di mana undang-undang menunjuk PT UN. Dan ketika kami daftarkan gugatan kami, kemudian direspon oleh PT UN dan disidangkan dengan persidangan dismisal. Apa itu dismisal? Dismisal itu satu persidangan yang menyaring apakah layak untuk disidangkan. Dan ternyata putus dismisal ketika itu datang juga para pihak, termasuk pihak yang kami gugat, hadir, terjadi juga penjelasan masing-masing, maka putusan sidang dismisal dinyatakan layak untuk diteruskan. Dan diteruskannya ada pada hari ini, kemudian berlanjut pada sidang-sidang berikutnya. Hari ini agendanya adalah proses pemeriksaan administrasi persidangan hari ini, antara lain siapa pemberi kuasa, sahnya pemberi kuasa, siapa penerima kuasa, bentuk-bentuk apa yang akan diajukan, itu persidangan hari ini dan bersifat tertutup. Jadi pertemuan kita hari ini media ya tepat nanti atau sekarang di awal, tapi intinya tidak ada persidangan terbuka untuk hari ini. Ya, silakan. Nanti siapa saja yang hadir? Dari PDIP. Oh ya, tim. Yang hadir hanya tim hari ini. Dan memang tertutup ini sidangnya. Tidak kami yang terkait, nanti apa saja yang dikehendaki untuk dipahami oleh PT UN dan oleh pihak tergugat akan terungkap nanti dasar-dasarnya, kevalitan dari pihak-pihak terkait nanti di sana. Oke, Prof. Ada barang bukti nggak yang dibawa hari ini? Ada agendanya, bukan hari ini, belum sampai ke sana. Iya. Ya. Nanti pada saat itu kami punya sejumlah bukti-bukti, berbagai bukti, ada saksi, ahli ya, sekarang nggak pakai saksi, ahli namanya. Sejumlah ahli pun akan kami hadirkan, demikian pula tergugat atau termohon yaitu KPU. Sudah disiapkan ya Pak? Kami sudah siap. Prof, ada informasi nggak pihak KPU yang datang tergugat ini siapa aja? Biasanya yang lalu menunjuk dua orang sebagai kuasa. Nah, hari ini besar kemungkinan juga bisa hadir komisioner, tapi bisa juga oleh kuasanya. Seperti kami tidak mewakili atau diberi kuasa oleh paslon. Kami resmi oleh partai. Jadi pihak-pihak yang memohon itu partai politik yang bernama PDI Perjuangan. Terkait gugatan ini sebetulnya ada ekspektasi nggak terkait putusan dari hakim itu seperti apa? Begini ekspektasinya, sebagai orang-orang yang di latar belakangi hukum administrasi, saya dan beberapa dari kami, tidak ada putusan lain yang bisa membatalkan putusan MK yang final and binding, kemudian erga omnes. Artinya itu sudah berakhir di situ dan berlaku untuk semua pihak yang ada di negara ini. Erga omnes. Lawannya interpartis,
Kalau dewan umum itu interpartis, pihak-pihak yang berkaitan. Tidak ada yang membatalkan. Artinya putusan ini pun kami membayangkan tidak akan ada. Tapi kemungkinan besar yang kami harapkan adalah apakah gugatan kami itu sudah betul. Semisal disebut layak, artinya dapat dipahami oleh mata overhead-nya oleh KPU dan jajarannya. Tetapi nanti persidangan memastikan itu. Kalau itu dipastikan juga tidak akan membatalkan MK. Sudah disebutkan dia final, kami menghormati juga. Namun esensi dari putusan itulah yang kita harapkan. Kalau ditemukan mata overhead oleh KPU, maka rakyat yang diwakili di Senayan, di legislatif yaitu MPR, wadahnya seluruh rakyat yang mempunyai keabsahan berpendapat itu ada di sana, diwakili itu. Nah, dia akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali dengan melanggar hukum itu bisa dilaksanakan. Kami berpendapat ya bisa, ya juga bisa tidak karena mungkin MPR tidak mau melantik. Ini yang perlu di-quote. Artinya gugatan kami kami bayangkan tidak harus dikabulkan seluruhnya. Tapi kalau di pertimbangan hakim menyebutkan memang on rehmatah overhesdat atau melanggar hukumnya penguasa dengan kekuasaannya menerbitkan satu proses dan hasil penetapan presiden dan calon wakil presiden atau wakil presiden. Kalau rakyat menghendaki tidak melantik karena memang didapati diawali dengan pengaruh oleh penguasa. Nah, ini bisa sangat mungkin terjadi. Jadi bisa tidak dilantik. Prof, sedikit keluar dari PT UN ini kan sempat ada wacana juga untuk hak angket. Kalau dari tim hukum PDIP apakah tetap akan melaksanakan hal tersebut ke DPR nanti? Pengalaman saya 2 periode saya di DPR di Komisi Hukum dan memimpin beberapa pansus. Tentu pansus ini punya hak untuk memanggil, melakukan penyidikan, penyelidikan atas tindakan pemerintah. Itu undang-undang konstitusi bahkan itu menjamin. Artinya itu bisa berlanjut, ditemukan apa nanti oleh wakil rakyat di situ. Muaranya tetap ke MPR karena MPR lah yang akan melantik. Nah, akan melantik apa tidak melantik kalau sebuah keputusan itu yang menuju kepada pelantikan diterbitkan oleh MK layak untuk dilakukan oleh rakyat di MPR karena ada cacat hukum, ada pelanggaran hukum oleh penguasa dalam hal KPU. Ini satu pandangan. Ya, tentu saya katakan itu akan menjadi juga keputusan dari MPR. Pak, apa ada titipan pesan dari Bu Mega sebelum sidang hari ini, Pak? Pemberi kuasa tentu diawali dengan banyak pesan, banyak hal-hal yang perlu kami lakukan sebagai penerima kuasa. Tentu banyak, ya. Bukan saja ketika kamu berangkat, bahkan beberapa hari sebelumnya kesibukan beliau tentu banyak sekali, tapi kami memegang prinsip-prinsip dari kuasa yang diberikan kepada kami.